Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Manuri. Di video ini saya akan menjelaskan eh, dasar-dasar dari bahasa Kotlin. Video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Itu pengenalan dari Android Studio. Dasar-dasar Kotlin ini seperti tipe data, array, looping, dan pun kondisi. Ini sama saja seperti bahasa-bahasa umum yang lainnya, seperti Java, Python, dan lain-lain. Sekarang kita lanjut saja. Sekarang kita buka saja Android Studio. Nah, di sini saya sudah membuat semua perintah-perintah dasar dasar-dasar dari Kotlin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tipe data. Yang pertama ada print line. Print line ini digunakan untuk mencetak atau menampilkan output berupa hasil dari apa yang telah kita deklarasikan. Misalnya kita membuat eh, kalimat berupa string. Kalau jika di run maka maka output yang akan ditampilkan berupa dua kalimat ini. Selanjutnya di sini terdapat operasi aritmatika yang menggunakan variabel angka dengan menggunakan var. Var ini definisikan bisa eh, angka eh, nilai dari variabel tersebut bisa diubah. Di sini kita sudah mendeklarasikannya dengan nilai 15. Maka yang akan ditampilkan nantinya berupa eh, berupa teks eh, dari pertambahan 15 tambah 10 yang dioperasikan menggunakan variabel angka. Nah, di mana angka tadi variabel angka tadi di diinisialisasikan dengan angka 15. Maka nanti output yang akan dihasilkan 5 output yang akan ditampilkan berupa text string, yaitu hasil dari 15 tambah 10 adalah 25. Karena angka di sini ada 15 tambah 10 jadi 25. Selanjutnya yaitu val. Val ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel dengan nilai yang sudah ditetapkan. Jadi val ini tidak bisa, jadi val ini nilai yang sudah diberi tidak dapat diubah. Kemudian eh, variabel-variabel variabel-variabel yang telah dibuat ini adalah adalah tipe data, nilai dari tipe data. Yang pertama itu integer. Integer ini digunakan untuk mendeklarasikan eh, angka bilangan bulat. Kemudian ada double. Double ini digunakan untuk memberi nilai eh, bilangan desimal yang presisinya lebih tinggi. Kemudian ada float. Float ini digunakan untuk sama seperti double, eh, mendeklarasikan nilai nilai mendeklarasikan angka dengan bilangan desimal, tapi presisinya lebih rendah. Kemudian ada long. Long ini sama seperti integer, tetapi nilai yang diberi yaitu angka bilangan bulat yang besar. Kalau short eh, lawan dari long, yaitu mendeklarasikan nilai dari bilangan bulat yang kecil.
Dan yang terakhir yaitu byte. Byte ini digunakan untuk membuat bilangan dengan ruang memori yang sangat kecil. Kita bisa menampilkan output dari nilai-nilai setiap tipe data tipe data tipe data ini yang menjadikan variabel dengan cara eh, menggunakan print line menggunakan print line dan memanggil variabel memanggil setiap variabel dari masing-masing tipe data seperti berikut. Kalau nilai integer itu nilai int, nilai double. Kalau nilai double. Kalau float, float. Kalau long, long, short, short. Kalau byte, byte. Maka yang akan ditampilkan berupa text string dan setelah itu akan menampilkan nilai dari setiap variabel. Kemudian terdapat variabel dengan nama huruf menggunakan val. Jadi yang diberi nilai huruf A. Maka nanti yang akan ditampilkan pada output berupa text string yang yang terdapat huruf sesuai dari inisialisasi pada variabel huruf. Kemudian kemudian eh, terdapat tipe data yang dengan nama boolean. Boolean ini Boolean ini hanya dua saja yang bisa diberi nilai, yaitu true dan false. Di sini kita akan menggunakan true, maka output yang dihasilkan eh, teks berupa string yang menampilkan isi dari variabel nilai boolean. Dan terakhir ada tipe data string. String ini digunakan untuk me- string ini digunakan untuk memberikan nilai berupa text string. Nah, jadi di sini akan menampilkan output berupa teks yang akan berisikan nantinya isi dari variabel nilai string. Jika kita run, maka hasilnya output yang akan dihasilkan seperti berikut. Nah, ini yang pertama tadi, hai, yang pertama. Kemudian ini adalah var, variabel yang menggunakan var itu hasil dari yang akan merupakan hasil dari 15 tambah 10 itu 25. Nah, ini. Kemudian ini nilai eh, menampilkan teks nilai integer dengan isi dari setiap tipe datanya. 1100. Nih. Kemudian menampilkan penggunaan karakter itu huruf A. Kemudian boolean juga menampilkan nilai true. Dan terakhir menampilkan eh, kalimat dan menampilkan isi dari variabel nilai string, yaitu mawar Eva. Setelah kita mempelajari tipe data, selanjutnya kita akan mempelajari array. Array itu adalah tipe data yang memiliki atau menyimpan banyak banyak nilai. Misalnya seperti ini terdapat variabel dengan nama coba array. Eh, dalam variabel coba array ini memiliki eh, isi berupa string berupa empat 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 nilai atau empat elemen, yaitu kata silakan, tuliskan apa dan saja. Eh, Keempat ini memiliki indeks, tapi indeks ini dimulai dari angka nol. Jadi eh, isi dari nilai isi dari variabel coba array ini terdapat tiga indeks, yaitu pertama
Ini 0, 1, 2, 3. Nah, kita bisa menampilkan setiap indeks yang ingin kita tampilkan. Misal di sini kita ingin menampilkan yang indeks 0. Nah, nanti output yang akan dihasilkan yaitu pasti silahkan, kata silahkan. Nah, di sini juga kita mencoba menampilkan indeks yang ketiga, yaitu berarti menampilkan kata saja. Jika kita ingin menampilkan seluruh indeks atau seluruh elemen yang ada pada variabel coba array, maka kita menggunakan content div to string. Jadi yang akan ditampilkan yaitu semua kata dari variabel coba array. Kita juga kita juga bisa melihat kita juga bisa ya melihat panjang dari array tersebut dengan menggunakan fungsi size. Kemudian ini sama saja, kemudian yang terakhir ini sama seperti yang pertama ini, menampilkan indeks yang tertentu saja. Di sini kita menggunakan indeks kedua untuk menampilkannya. Perbedaannya di sini tidak menggunakan get, di sini menggunakan get. Ini sama saja seperti ini sama saja eh, untuk menampilkan beberapa indeks yang tertentu. Kemudian variabel array yang kedua ini sama saja seperti array yang pertama, hanya membedakan jika yang pertama menggunakan string, ini menggunakan tipe data integer. Jadi ini sama seperti yang sebelumnya menampilkan indeks yang kedua. Berarti ini indeks yang kedua yang akan menampilkan elemen elemen dengan nilai yang ketiga, dengan nilai 3. Ini menampilkan seluruh array. Kemudian ini panjang array sama seperti yang sebelumnya. Nah, variabel ini variabel array ini bisa kita ganti elemennya menggunakan elemen dari dari indeks tertentu yang bisa kita ganti dengan angka yang lainnya. Misalnya kita menggunakan indeks keempat yaitu eh, angka 5 karena 0, 1, 2, 3, 4. Maka indeks tempatnya adalah 5 yang bisa kita ganti dengan angka 10. Jadi, jika kita menampilkan outputnya, indeks keempat yang sudah di-set akan diganti dengan angka 10. Eh, Jika kita mengklik run, ini output yang akan menampilkan seperti ini. Ini yang ada indeks 0, maka akan menampilkan silakan. Bisa dilihat ini silakan. Indeks ketiga yaitu saja, maka menampilkan saja. Kemudian seluruh elemen array, maka akan menampilkan semuanya, itu silakan tuliskan apa saja. Panjang array, nah karena indeks panjang array ini berarti dimulai dari angka 1, maka 1, 2, 3, 4, ada 4. Beda dari indeks dimulai dari angka 0. Ini sama seperti yang indeks tadi, indeks ya, menampilkan output yang pertama ini hanya menambahkan get. Indeks kedua yaitu apa? Berarti akan menampilkan apa? Nah, yang set tadi, ya, bisa dilihat ini berubah jadi angka 10. Yang harusnya di sini tadi angka 5 karena kita sudah set atau menggantinya menjadi angka 10 maka sudah terganti dengan angka 10.
Selanjutnya collection. Collection ini memiliki dua buah tipe, yaitu mutable dan immutable. Mutable ini eh, bisa bisa dapat diubah. Sedangkan immutable tidak dapat tidak bisa tidak dapat diubah. Jadi seperti jika menggunakan list map, jika kita membuat list map value yang tidak bisa dapat diubah, maka kita bisa menggunakan immutable. Begitu juga sebaliknya pada mutable. Misalnya kita menggunakan tipe mutable. Di sini terdapat variabel dengan kata mutable yang berisikan elemen-elemen di dalamnya. Kita akan mencoba menambahkan elemen baru dengan berupa kata yaitu hai. Eh, dan kita juga mencoba me- menghapus indeks ke nol pada isi dari variabel kata mutable. Jadi kata ini akan dihapus dan akan menambahkan eh, elemen baru yaitu hai dengan kata hi ini. Eh, maka output yang kita bisa tampilkan nantinya eh, list mutable yang setelah ditambahkan dan menampilkan list mutable yang setelah kita hapus tadi. Nah, di sini juga menampilkan list mutable setelah shuffle. Selanjutnya kita menggunakan tipe yang immutable. Di sini sudah terdapat variabel kata immutable yang berisikan elemen dari variabel kata mutable. Jadi, maka harusnya output yang ditampilkan yaitu eh, elemen dari eh, elemen dari variabel kata immutable yang memiliki isi dari elemen dari kata mutable yang sudah diubah sebelumnya. Nah, di sini menampilkan kata pertama yang ada pada eh, elemen dari kata immutable menggunakan fungsi first. Jadi yang akan ditampilkan yaitu elemen yang pertama. Selanjutnya terdapat set yang berisikan elemen-elemen berupa kata yang bisa kita tampilkan dengan memanggil variabel coba set. Sama seperti coba bab ini juga sama seperti set mengisi mengisi elemen-elemen menggunakan angka satu 2 dan 3 dengan angka satu yang berisikan teks yang berisik yang setiap angka berisikan teks. Maka yang akan ditampilkan yaitu eh, isi dari teks-teks dari variabel coba map menggunakan fungsi values. Selanjutnya kita akan mempelajari kondisi. Kondisi ini terdapat dua, yaitu if else dan when. Kondisi ini digunakan untuk membuat sebuah pertanyaan untuk mengkontrol alur program dengan membuat sebuah pertanyaan yang berupa apakah kondisi tersebut dipenuhi atau tidak. Misalnya, kita terdapat di sini ada variabel angka yang diberi yang diinisialisasikan dengan angka 50. Jika variabel angka variabel angka memiliki eh, variabel angka sisa baginya
2 sama dengan nol, sama dengan nol, maka akan menampilkan output sama rata. Nah, di sini juga bisa terdapat, di sini contoh selanjutnya, misal kita terdapat variabel nilai satu dan variabel nilai 2 yang sudah diinisialisasi dengan kondisi, dan kita membuat kondisi jika variabel nilai satu lebih kecil pada variabel nilai 2, maka menampilkan teks berupa string nilai 3 lebih kecil dari 5,5, 5,5. Jika tidak, maka menampilkan teks coba cek lagi. Kemudian terdapat variabel pernyataan. Ini eh, dalam contoh ini terdapat tiga kondisi. Misalnya jika pernyataan sama dengan senang, maka menampilkan saya juga ikut senang. Dan terdapat kondisi lagi, jika pernyataan sama dengan sedih, maka menampilkan output jangan sedih lagi. Kemudian kalau outputnya selain dari output, selain dari output, selain dari selain dari itu, maka menampilkan teks saya minta maaf. Kemudian contoh yang terakhir, misalnya kita mempunyai mempunyai variabel nilai dengan angka 10 dengan kondisi jika nilai lebih kecil dari 10, maka berarti eh, 10 lebih kecil dari 0, maka menampilkan bilangan negatif. Jika tidak, menampilkan kondisi lagi, jika nilai dengan sisa bagi 2 sama dengan 0, maka menampilkan bilangan genap. Jika tidak, menampilkan bilangan ganjil. Jika kita runkan, nih, dia menampilkan sama rata. Nah, yang ini, jika nilai satu lebih kecil dari nilai 2, berarti nilai satu lebih kecil dari nilai 2. 3 lebih kecil dari 5,5. 5,5. Maka yang ditampilkan adalah ya, yang ditampilkan di output yaitu kode kode ini. Ini ti- Kode ini tidak ditampilkan. Jika kita banding sebaliknya, kalau nilai satu, variabel nilai satu lebih lebih besar dari dari variabel nilai 2, maka inilah yang akan ditampilkan. Nah, karena pernyataan karena karena variabel pernyataannya diinisialisasi dengan kata marah, jadi kondisi di sini tidak terdapat eh, kata marah, yang ada senang dan sedih. Jadi yang akan ditampilkan pada output adalah teks berupa saya minta maaf. Nah, yang ini kan kan variabel nilai memiliki inisialisasi dengan angka 10. Berarti nilai lebih kecil. Apakah variabel, apakah 10 kecil dari 0? Kan tidak kan? Jadi yang akan dijalankan berarti yang else. Nah, pada else ini dicek kembali apakah 10 sisa bagi 2, 10 sisa bagi 2 itu 0. Angka 10 jika disisa bagikan 2 berupa 0, maka yang akan ditambahkan itu bilangan genap. Nah, selanjutnya kondisi when.
Misal kita mempunyai variabel huruf yang berupa yang mendeklarasikan dengan huruf E. Kita akan menggunakan when untuk mencari nilai yang sama dengan variabel huruf. Misalnya kita di sini terdapat angka A, I, U, E, O yang berarti kita akan berarti output yang akan ditampilkan kita akan mencari huruf E, huruf E-nya saja. Jadi pertama akan dimulai dari A, jika tidak sesuai dengan variabel huruf, maka lanjut ke selanjutnya sampai ke eh, huruf yang sesuai dengan variabel dari huruf, yaitu E. Maka output yang kita berikan yaitu E sama dengan huruf vokal. Kemudian variabel angka yang memiliki nilai dengan angka 11. Di sini mencoba mencari eh, apakah 11 angka genap atau tidak atau angka ganjil. Jika angka genap terdapat 2, 4, 6, 8 dan 10, karena 11 tidak ada di angka genap, maka yang akan ditampilkan yaitu else yang menampilkan output berupa teks angka ganjil. Jadi output dari variabel mencari mencari angka genap atau angka ganjil dari variabel angka ini menampilkan output angka ganjil. Selanjutnya contoh when selanjutnya, misal kita memiliki variabel nilai dengan angka 88. Di sini kita mencari apakah nilai 88 ini di antara 1 sampai 9, atau dari angka 10 sampai 99, atau dari 100 sampai 99. Nah, di sini variabel nilai mencoba pertama satu, apakah variabel 88 itu 1 sampai 9? Maka tidak jawabannya. Jika 10 sampai 99, angka 88 terdapat dari 10 sampai ah, angka 99. Jadi output yang akan ditampilkan yaitu 88 nilai, yaitu mengambil dari variabel nilai berada yaitu 88 berada di antara angka 10 sampai 99. Contoh selanjutnya mencari eh, apakah nilai. Ya Allah, bingung kali nomor berapa nih. Nah, contoh selanjutnya terdapat variabel nilai kuis yang sudah diinisialisasi dengan angka 40. Di sini kita akan mencari apakah nilai 40 itu lulus atau tidak lulus. Dengan cara eh, pertama kita mencari tahu apakah nilai angka 40 berada di antara 0 sampai 50. Kalau iya, karena 40 berada berada di antara 0 sampai 50, maka akan melanjutkan kondisi eh, yang ditampung pada variabel nilai lulus dengan operasi 51 kurang nilai kuis, yaitu 40.
Maka yang output yang akan dihasilkan teks berupa teks teks dari teks dan menambahkan eh, dan mengambil mengambil dan memanggil variabel nilai loss tadi yang sudah eh, dikurangkan. Nah, jika 40 ini jika nilai kuis 90 misalnya, maka nanti akan langsung menampilkan output selamat. Selamat karena lulus ujian. Nah, ini output yang dihasilkan dari eh, kode dari kode pada kondisi win ini. Ini yang tadinya hasilnya adalah sama dengan huruf vokal. Dan ini angka ganjil. Kemudian ini 88 berada di antara 10 sampai 99. Terus ini karena nilainya 40 maka menampilkan output yang di atas. Dan- Selanjutnya kita akan pelajari looping. Looping juga terdiri dari dua, yaitu for loop dan while loop, dan dual. Pertama kita akan pelajari for loop. Pertama ini pertama kita akan menampilkan eh, angka 15 sampai angka 25 dengan menggunakan for yang akan eh, mencetak variabel nilai. Jadi output yang dihasilkan itu angka 15, 16, 17 sampai angka 25. Selanjutnya, di sini kita terdapat variabel kampusku dengan dengan 4 elemen berupa string di dalamnya. Kita akan eh, menampilkan 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 ini gimana nih ya? Nah, selanjutnya di sini ada va- selanjutnya di sini ada variabel kampusku dengan berisikan elemen berisikan 4 elemen yang berupa string. Di sini kita akan menampilkan eh, semua elemen dari variabel kampusku ini yang ditampung pada variabel baru yaitu kampus. Maka eh, output yang akan dicetak yaitu variabel kampus dengan menghasilkan empat ke menampilkan keempat-empat elemen dari variabel kampusku ini. Kemudian kita membuat variabel baru dengan nama n yang menampilkan variabel kampusku ini dengan fungsi indis dan menampilkan semua semua ini nggak tahu nih loh. Nah, selanjutnya di sini selanjutnya di sini terdapat variabel n yang untuk menampilkan elemen dari variabel kampusku dengan fungsi indis yang akan menampilkan eh, indeks beserta nama elemennya. Kemudian di sini terdapat eh, variabel coba array yang memiliki 5 elemen yaitu berupa integer,
Di sini kita akan mengkondisikan, di sini kita akan membuat perulangan atau iterasi dengan menggunakan IDX, juga menggunakan eh, variabel nilai di dalam di dalam variabel coba array dengan menggunakan indeks yang akan menampilkan indeks pertama, yaitu nilai indeks pertama isi pada setiap indeks dari setiap nilai juga. Jika nilai jika nilai dari setiap indeks tersebut sisa bagi jika disisa bagikan dengan 2 sama dengan nol, maka dia bilangan genap. Jika tidak, maka dia bilangan ganjil. Jika dijalankan, nah, ini di sini menampilkan angka 15 sampai angka 25. Nih, kalau yang ini menampilkan variabel kampusku dengan menampung pada variabel kampus yang menampilkan tiap elemen dari variabel kampusku. Kampus, Politeknik, Kalteks, Riau. Kemudian menggunakan variabel n untuk menampilkan setiap elemen dari kampusku ser- serta dengan indeksnya. Nah, di sini juga menampilkan indeks pada variabel nilai, indeks pada variabel nilai. Nah, dan ini menampilkan isi pada indeks dari setiap indeks yang menggunakan variabel coba array, eh, menggunakan elemen dari variabel coba array, dan juga menampilkan apakah nilai dari setiap elemen dari variabel coba array bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, selanjutnya kita akan pelajari while loop dan dual loop. Di sini misalnya kita di sini mempunyai variabel angka dengan angka 10, kita akan membuat perulangan dengan menggunakan variabel angka dengan kondisi apakah variabel angka lebih besar dari 5. Nah, selanjutnya contoh kedua itu menggunakan dual dengan yang memiliki variabel nilai dengan inisialisasi dengan angka 0. Jadi ini variabel nilai tadi akan ditambahkan 10. Jadi eh, output yang dihasilkan berupa kelipatan 10 dari angka 10, yaitu variabel nilai yang angka 10 sampai angka 50. Karena di sini pakai sama dengan, jadi kelipatan 10 ini akan berhenti sampai di angka 60. Ya, kita run begini. Nah, yang pertama, angka 10, yang variabel angka yang inisialisasi dengan angka 10 lebih besar dari 5. Yang akan dilakukan perulangan dengan dengan kurang yaitu 10 sampai 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dan yang kedua ini menampilkan kelipatan 10 dari angka 10 sampai ke 60 karena kita menggunakan sama dengan 10, 20, 30, 40, 50, 60.